Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Tegas Maulida, Sylvia Nadiatus, dan Almira Dita Islami akan mempresentasikan tentang asesmen HOTS dan langkah-langkah penyusunan soal HOTS. Materi yang mencakupi yakni ada pengertian soal HOTS, karakteristik soal HOTS, aspek keterampilan HOTS, kesukaran soal, peran soal keterampilan, dan langkah-langkah penyusunan soal. Yang pertama yaitu pengertian. Penilaian keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS tidak dapat dipisahkan dengan pembelajaran HOTS. Tugas guru bukan hanya melakukan penilaian HOTS, melainkan juga harus mampu melaksanakan pembelajaran yang dapat melatih siswa untuk memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih efektif. Prinsip umum untuk menilai berpikir tingkat tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menentukan secara tepat dan jelas apa yang akan dinilai. Yang kedua, merencanakan tugas atau butir soal yang menuntut siswa untuk menunjukkan pengetahuan atau keterampilan yang mereka miliki. Yang ketiga, menentukan langkah apa yang akan diambil sebagai bukti peningkatan pengetahuan dan kecakapan siswa yang telah ditujukan dalam proses. Selanjutnya, penilaian berpikir tingkat tinggi meliputi 3 prinsip. Yang pertama yaitu menyajikan stimulus bagi siswa untuk dipikirkan, biasanya dalam bentuk pengantar teks, visual, skenario, wacana, atau masalah. Yang kedua, menggunakan permasalahan baru bagi siswa, yaitu permasalahan yang belum dibahas di kelas dan bukan pertanyaan yang hanya untuk proses mengingat. Yang ketiga, membedakan antara tingkat kesulitan soal, mudah, sedang, atau sulit, dan level kognitif, yaitu berpikir tingkat rendah dan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya, soal-soal HOTS merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu keterampilan berpikir yang tidak sekedar mengingat, memahami, atau menerapkan. Soal-soal HOTS pada konteks asesmen mengukur keterampilan satu, yaitu transfer satu konsep ke konsep lainnya. Dua, memproses dan mengintegrasikan informasi. Tiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Empat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah atau problem solving. Dan yang kelima, menelaah ide dan informasi secara kritis. Dengan demikian, soal-soal HOTS menguji keterampilan berpikir menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Selanjutnya, dimensi proses berpikir dalam taksonomi Bloom sebagaimana yang telah disempurnakan oleh Anderson dan Cresswell tahun 2001, terdiri atas kemampuan mengingat, yaitu C1, memahami, yaitu C2, menerapkan, yaitu C3, menganalisis, yaitu C4, mengevaluasi, yaitu C5, dan mencipta, yaitu C6. Soal-soal HOTS pada umumnya mengukur kemampuan pada ranah menganalisis atau C4, mengevaluasi atau C5, dan mencipta yaitu C6. Ketiga kemampuan berpikir tinggi ini menjadi penting dalam menyelesaikan masalah, transfer pembelajaran atau transfer of learning, dan kreativitas. Selanjutnya, pada pemilihan kata kerja KKO untuk merumuskan indikator soal HOTS, hendaknya tidak terjebak pada pengelompokan KKO. Sebagai contoh, kata kerja menentukan pada taksonomi Bloom ada pada ranah C2 yaitu memahami dan C3 yaitu menerapkan. Dalam konteks penulisan soal-soal HOTS, kata kerja menentukan bisa jadi ada pada ranah C5 atau mengevaluasi. Apabila soal tersebut untuk menentukan keputusan didahului dengan proses berpikir menganalisis informasi yang disajikan pada stimulus, lalu siswa diminta menentukan keputusan yang terbaik. Bahkan, kata kerja menentukan bisa digolongkan C6 atau mencipta,
bila pertanyaan menuntut kemampuan menyusun strategi pemecahan masalah baru. Jadi, ranah kata kerja operasional KKO sangat dipengaruhi oleh proses berpikir apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya, jika dilihat dari dimensi pengetahuan, umumnya soal HOTS mengukur dimensi metakognitif, tidak sekedar mengukur dimensi faktual, konseptual, atau prosedural saja. Dimensi metakognitif menggambarkan kemampuan menghubungkan beberapa konsep yang berbeda, menginterpretasikan, memecahkan masalah, memilih strategi pemecahan masalah, menemukan metode baru, berargumen, dan mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya, dalam struktur soal HOTS, umumnya menggunakan stimulus. Dalam struktur soal HOTS, stimulus merupakan dasar berpijak untuk memahami informasi. Dalam konteks HOTS, stimulus yang disajikan harus bersifat kontekstual dan menarik. Stimulus dapat bersumber dari isu-isu lingkungan sekitar peserta didik, seperti topik wacana, situasi, berita, atau bentuk lain yang sedang mengemuka atau trending. Lalu sangat dianjurkan untuk mengangkat permasalahan-permasalahan yang dekat dengan lingkungan siswa, dengan lingkungan siswa berada, atau bersumber pada permasalahan-permasalahan global yang sedang mengemuka. Stimulus yang tidak menarik berdampak pada ketidaksungguhan atau ketidakseriusan peserta tes untuk membaca informasi yang disajikan dalam stimulus, atau mungkin saja tidak mau dibaca lagi karena endingnya sudah diketahui sebelum membaca. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kegagalan butir soal untuk mengungkap kemampuan berkomunikasi siswa. Selanjutnya, karakteristik. Soal-soal HOTS sangat direkomendasikan untuk digunakan pada berbagai bentuk penilaian hasil belajar. Untuk menginspirasi guru dalam menyusun soal-soal HOTS, berikut dipaparkan karakteristik soal-soal HOTS. Yang pertama yaitu mengukur keterampilan tingkat tinggi. Yang kedua, berbasis permasalahan kontekstual dan menarik, atau contextual and trending topic. Yang ketiga yaitu tidak rutin dan mengusung kebaruan. Selanjutnya, mengukur keterampilan tingkat tinggi. The Australian Council for Educational Research, ACER, menyatakan bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi merupakan proses menganalisis, merefleksi, memberikan argumen atau alasan, menerapkan konsep pada situasi berbeda, menyusun dan mencipta. Keterampilan berpikir tingkat tinggi meliputi kemampuan untuk memecahkan masalah, keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, kemampuan berargumen, dan kemampuan mengambil keputusan. Keterampilan berpikir tingkat tinggi merupakan salah satu kompetensi penting dalam dunia modern, sehingga wajib dimiliki oleh setiap siswa. Kreativitas menyelesaikan permasalahan dalam HOTS terdiri atas 1. Kemampuan menyelesaikan permasalahan yang tidak familiar. 2. Kemampuan mengevaluasi strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda. 3. Menemukan model-model penyelesaian baru yang berbeda dengan cara-cara sebelumnya. Keterampilan berpikir tingkat tinggi dapat dilatih dalam proses pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, agar siswa memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka proses pembelajarannya juga memberikan ruang kepada siswa untuk menemukan pengetahuan berbasis aktivitas. Aktivitas dalam pembelajaran harus dapat mendorong siswa untuk membangun kreativitas dan berpikir kritis. Selanjutnya, berbasis permasalahan kontekstual dan menarik, atau contextual and trending. Soal-soal HOTS merupakan instrumen yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, di mana siswa diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah.
Kontekstualisasi masalah pada penilaian membangkitkan sikap kritis dan peduli terhadap lingkungan. Berikut diuraikan 5 karakteristik asesmen kontekstual yang disingkat REACT. Yang pertama yaitu relating, yang mana terkait langsung dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. Yang kedua, experiencing, yang mana ditekankan kepada penggalian atau exploration, penemuan atau discovery, dan penciptaan atau creation. Yang ketiga yaitu applying, yang mana kemampuan siswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. Yang keempat yaitu communicating, yang mana kemampuan siswa untuk mampu mengomunikasikan kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah. Yang kelima yaitu transferring, yang mana kemampuan siswa untuk mentransformasi konsep-konsep pengetahuan dalam kelas ke dalam situasi atau konteks baru. Selanjutnya, ciri-ciri asesmen kontekstual yang berbasis pada asesmen autentik adalah sebagai berikut. 1. Siswa mengkonstruksi responnya sendiri, bukan sekedar memilih jawaban yang tersedia. 2. Tugas-tugas yang merupakan tantangan yang dihadapkan dalam dunia nyata. 3. Tugas-tugas yang diberikan tidak mendukung dengan satu-satunya jawaban benar, namun memungkinkan siswa untuk mengembangkan gagasan dengan beragam alternatif jawaban benar dan berdasar pada bukti, fakta, dan alasan rasional. Berikut perbandingan asesmen tradisional dan kontekstual. Stimulus soal-soal HOTS harus dapat memotivasi siswa untuk menginterpretasi serta mengintegrasikan informasi yang disajikan, tidak sekedar membaca. Salah satu tujuan penyusunan soal-soal HOTS adalah meningkatkan kemampuan berkomunikasi siswa. Selanjutnya, tidak rutin dan mengusung kebaruan. Soal-soal HOTS tidak dapat diujikan berulang-ulang pada peserta tes yang sama. Apabila suatu soal yang awalnya merupakan soal HOTS diujikan berulang-ulang pada peserta tes yang sama, maka proses berpikir siswa menjadi menghafal dan mengingat. Jika dicermati, salah satu tujuan penyusunan soal HOTS adalah untuk mengembangkan kreativitas siswa. Maka para guru juga harus kreatif menyusun soal-soal HOTS. Guru harus memiliki persediaan soal-soal HOTS yang cukup dan variatif untuk adik-adik tertentu yang dapat dibuatkan soal-soal HOTS, agar karakteristik soal-soal HOTS tidak berubah dan tetap terjaga mutunya. Selanjutnya, aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi. Fungsi keterampilan berpikir tingkat tinggi ada 3, yakni sebagai transfer of knowledge, critical and creative thinking, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai problem solving. Yang pertama, yakni keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai transfer of knowledge. Keterampilan berpikir tingkat tinggi erat kaitannya dengan keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang menjadi satu kesatuan dalam proses belajar dan mengajar. Ranah kognitif meliputi kemampuan dari peserta didik dalam mengulang atau menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran yang telah didapatnya. Yang berkaitan dengan kemampuan dalam berpikir, kompetensi dalam mengembangkan pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Para ahli membagi tingkat kemampuan berpikir manusia dimulai dari tingkat rendah, lower order thinking skills atau LOTS, sampai tingkat tinggi, higher order thinking skill atau HOTS. Kemampuan LOTS mencakupi C1 sampai 3, yang mana C1 mengingat, yakni mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. C2 memahami, yakni membangun arti dari proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. Dan C3 menerapkan atau mengaplikasikan, yakni melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Lalu, HOTS mencakup C4, C5, dan C6. C4 menganalisis, yakni memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan.
Lalu C5, menilai atau mengevaluasi, yakni membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. C6, yakni mengkreasi atau mencipta, menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional, menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur yang baru. Selanjutnya, menurut Puspendik pada tahun 2015, pengklasifikasian level kognitif ada 3, yakni yang pertama level 1, pengetahuan pada C1 dan pemahaman pada C2. Dan level 2 aplikasi, yakni C3, dan level 3 penalaran, yang mencakup C4, C5, dan C6. Yang pertama yakni level 1. Ciri-ciri soal pada level 1 adalah mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural. Bisa jadi soal-soal pada level 1 merupakan soal kategori sukar, karena untuk menjawab soal tersebut, peserta didik harus dapat mengingat beberapa rumus atau peristiwa, menghafal definisi, atau menyebutkan langkah-langkah prosedur melakukan sesuatu. Namun, soal-soal pada level 1 bukanlah merupakan soal-soal HOTS. Contoh kata kerja operasional yang sering digunakan adalah menyebutkan, menjelaskan, membedakan, menghitung, mendaftar, menyatakan, dan lain-lain. Contoh soal pada level 1 yakni ungkapan yang tepat untuk melengkapi percakapan di bawah ini adalah Kenta, Yuki, doitashimashite, A, okage sama de, B, arigato, C, genki desu, D, ohayo gozaimasu, E, ohisashiburi desu ne. Nah, soal di atas termasuk level 1 karena hanya membutuhkan kemampuan mengingat atau menghafal ungkapan dalam sapaan dalam bahasa Jepang. Selanjutnya pada level 2. Ciri-ciri soal pada level 2 adalah mengukur kemampuan, yakni menggunakan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu pada konsep lain dalam mapel. Lalu menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu untuk menyelesaikan masalah rutin dan mengingat beberapa rumus atau peristiwa, menghafal definisi atau konsep, atau menyebutkan langkah-langkah prosedur melakukan sesuatu untuk menjawab soal level 2. Contoh kata kerja operasional yang sering digunakan adalah menerapkan, menggunakan, menentukan, menghitung, membuktikan, dan lain-lain. Contoh soal pada level 2 yakni Yuri, koko de shizuka de kirai desu ne. Lalu, so desu ne, gomi mo doko de mo arimasen. Soko de, kaite arimasu. A, gomi wa sutemasu. B, gomi wa sutemasen. C, gomi wa sutemo ii desu. D, gomi wa sutete kudasai. E, gomi wa sutei de kudasai. Pada soal di atas, termasuk level 2, karena untuk menjawab soal tersebut, siswa harus mampu mengingat perubahan kata sifat selanjutnya diterapkan untuk menentukan penggabungan kata sifat pada kalimat. Selanjutnya, yakni level 3. Ciri-ciri soal pada level 3 adalah menuntut kemampuan menggunakan penalaran dan logika untuk mengambil keputusan atau evaluasi, memprediksi atau merefleksi, serta kemampuan menyusun strategi baru untuk memecahkan masalah kontekstual yang tidak rutin. Kata kerja operasional yang sering digunakan antara lain menguraikan, mengorganisir, membandingkan, menyusun hipotesis, mengkritik, memprediksi, menilai, menguji, menyimpulkan, merancang, membangun, merencanakan, memproduksi, menemukan, memperbarui, menyempurnakan, memperkuat, memperindah, dan mengubah. Berikut merupakan contoh soal pada level 3. Koko ni iro-iro na hon ya dashi nado ga arimasu. Koko ni gakusei mo benkyou suru koto ga dekimasu. Watashi wa yoku koko ni ikimasu. Kono kotoro wa shizuka de kirei desu. Koko wa nani-nani desu. A, shokuin shitsu. B, hoken shitsu. C, tosho shitsu. D, kyoshitsu.
Kimusitsu. Soal di atas termasuk level 3 atau penalaran yang mengukur kemampuan menguraikan masalah dan menarik kesimpulan dengan tahapan-tahapan berpikir sebagai berikut, yakni peserta didik harus dapat menguraikan wacana dan memahami kosakata dan pola kalimat untuk menarik kesimpulan. Selanjutnya yakni ranah afektif. Menurut Cardwell dan Bloom, menjelaskan bahwa ranah afektif berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan pembelajaran. Proses afektif terbagi menjadi 5, yakni yang pertama A1, penerimaan, semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulasi dari luar yang datang pada diri peserta didik. Yang kedua A2, menanggapi, suatu sikap yang menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk mengikutsertakan dirinya dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. Yang ketiga A3, penilaian, memberikan nilai, penghargaan, dan kepercayaan terhadap suatu gejala atau stimulus tertentu. Yang keempat A4, mengelola, konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai, serta pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimiliki. Yang terakhir, A5, karakterisasi, keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Selanjutnya, ini ranah psikomotor. Keterampilan proses psikomotor merupakan keterampilan dalam melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota tubuh yang berkaitan dengan gerak fisik, motorik, yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan pada gerak dasar, perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, ekspresif, dan interpretatif. Ada 5 proses psikomotor, yaitu yang pertama, P1, imitasi. Imitasi berarti meniru tindakan seseorang. B2, manipulasi, yakni melakukan keterampilan atau menghasilkan produk dengan cara mengikuti petunjuk umum, bukan berdasarkan observasi. Yang ketiga, P4, presisi, berarti independen melakukan keterampilan atau menghasilkan produk dengan akurasi, proporsi, dan ketepatan. Lalu yang keempat, artikulasi, yakni memodifikasi keterampilan atau produk agar sesuai dengan situasi baru atau menggabungkan lebih dari satu keterampilan dalam urutan harmonis dan konsisten. Yang kelima, P5, naturalisasi, yakni menyelesaikan satu atau lebih keterampilan dengan mudah dan membuat keterampilan otomatis dengan tenaga fisik atau mental yang ada. Lalu, selanjutnya, keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai critical and creative thinking. John Dewey mengemukakan bahwa berpikir kritis secara esensial sebagai sebuah proses aktif, di mana seseorang berpikir segala hal secara mendalam, mengajukan berbagai pertanyaan, menemukan informasi yang relevan daripada menunggu informasi secara pasif. Berpikir kritis merupakan proses di mana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil keputusan, menganalisis semua asumsi yang muncul, dan melakukan investigasi atau penelitian berdasarkan data dan informasi yang telah didapatkan, sehingga menghasilkan informasi atau simpulan yang diinginkan. Elemen pada keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai critical and creative thinking disingkat jadi FRISCO, yang mana F, fokus, yakni mengidentifikasi masalah dengan baik, R, reason, alasan yang diberikan bersifat logis atau tidak untuk disebutkan seperti yang telah ditentukan dalam permasalahan. I, inference, jika alasan yang dikembangkan adalah tepat, maka alasan tersebut harus cukup sampai pada kesimpulan yang sebenarnya. S, situation, membandingkan dengan situasi yang sebenarnya. C, clarity, harus ada kejelasan istilah maupun penjelasan yang digunakan pada argumen sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengambil kesimpulan.
Overview. Pengecekan terhadap sesuatu yang telah ditemukan, diputuskan, diperhatikan, dipelajari, dan disimpulkan. Keterampilan berpikir kritis dan kreatif berperan penting dalam mempersiapkan peserta didik agar menjadi pemecah masalah yang baik dan mampu membuat keputusan maupun kesimpulan yang matang dan mampu dipertanggungjawabkan secara akademis. Yang ketiga, yakni keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai problem solving. Keterampilan pemecahan masalah merupakan keterampilan para ahli yang memiliki keinginan kuat untuk mendapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari. Peserta didik secara individu akan memiliki keterampilan pemecahan masalah yang berbeda dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Mortos, Okamoto, dan Ri, ada 6 aspek yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana keterampilan pemecahan masalah peserta didik. Yang pertama, yakni menentukan masalah. Dengan mendefinisikan masalah, menjelaskan permasalahan, menentukan kebutuhan data dan informasi. Lalu yang kedua, mengeksplorasi masalah, yakni menentukan objek yang berhubungan dengan masalah, memeriksa masalah yang terkait dengan asumsi, dan menyatakan hipotesis. Yang ketiga, merencanakan solusi. Peserta didik mengembangkan rencana untuk memecahkan masalah, memetakan submateri yang terkait dengan masalah, memilih teori prinsip dan pendekatan yang sesuai dengan masalah, dan menentukan informasi untuk menemukan solusi. Yang keempat, melaksanakan rencana. Pada tahap ini, peserta didik menerapkan rencana yang telah ditetapkan. Dan yang kelima, memeriksa solusi, mengevaluasi solusi yang digunakan untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir, mengevaluasi. Pada langkah ini, solusi diperiksa, asumsi yang terkait dengan solusi dibuat, memperkirakan hasil yang diperoleh ketika mengimplementasikan solusi dan mengomunikasikan solusi yang telah dibuat. Selanjutnya, yakni kesukaran pada soal HOTS. Soal sulit belum tentu soal HOTS. Kenyataannya, baik soal LOTS maupun HOTS, keduanya memiliki rentang tingkat kesulitan yang sama dari yang mudah, sedang, dan sulit. Dengan kata lain, ada soal LOTS yang mudah dan ada juga soal HOTS yang mudah. Demikian juga dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Ada juga pada soal LOTS. Sebagai contoh, untuk mengetahui arti sebuah kata yang tidak umum, mungkin memiliki tingkat kesukaran yang sangat tinggi karena hanya sedikit siswa yang mampu menjawab benar. Tetapi, kemampuan untuk menjawab permasalahan tersebut tidak termasuk higher order thinking skill. Sebaliknya, sebuah soal yang meminta siswa untuk menganalisa dengan melakukan pengelompokan benda berdasarkan ciri fisik bukan merupakan soal yang sulit untuk dijawab oleh siswanya. Tingkat kesukaran dan dimensi proses berpikir merupakan dua hal yang berbeda. Kesalahpahaman interpretasi kalau LOTS itu mudah dan HOTS itu sulit dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Kemudian, peran soal keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam penilaian hasil belajar. Yang pertama, mempersiapkan kompetensi siswa menyongsong abad ke-21. Penilaian hasil belajar pada aspek pengetahuan yang dilaksanakan oleh sekolah diharapkan dapat membekali siswa untuk memiliki sejumlah kompetensi yang dibutuhkan pada abad ke-21, yaitu memiliki karakter yang baik, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Kemudian memiliki kemampuan 4C, critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Serta menguasai literasi mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori. Penyajian soal-soal HOTS dalam penilaian hasil belajar dapat melatih siswa untuk mengasah kemampuan dan keterampilannya sesuai dengan tuntutan kompetensi abad ke-21 di atas. Melalui penilaian berbasis pada soal-soal HOTS, keterampilan berpikir kritis atau critical thinking, kreativitas, dan rasa percaya diri akan dibangun melalui kegiatan latihan menyelesaikan berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari atau problem solving.
solving. Kemudian yang kedua, memupuk rasa cinta dan peduli terhadap kemajuan daerah atau local genius. Soal-soal HOTS hendaknya dikembangkan secara kreatif oleh guru sesuai dengan situasi dan kondisi di daerahnya masing-masing. Kreativitas guru dalam hal pemilihan stimulus yang berbasis permasalahan daerah di lingkungan satuan pendidikan sangat penting. Berbagai permasalahan yang terjadi di daerah tersebut dapat diangkat sebagai stimulus konseptual. Dengan demikian, stimulus yang dipilih oleh guru dalam soal-soal HOTS menjadi sangat menarik karena dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh siswa. Di samping itu, penyajian soal-soal HOTS dalam penilaian hasil belajar dapat meningkatkan rasa memiliki dan cinta terhadap potensi-potensi yang ada di daerahnya, sehingga siswa merasa terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam memecahkan berbagai permasalahan yang timbul di daerahnya. Kemudian yang keempat, meningkatkan motivasi belajar siswa. Pendidikan formal di sekolah hendaknya dapat menjawab tantangan di masyarakat sehari-hari. Ilmu pengetahuan yang dipelajari di dalam kelas hendaknya terkait langsung dengan pemecahan masalah di masyarakat. Dengan demikian, siswa merasakan bahwa materi pelajaran yang diperoleh di dalam kelas berguna dan dapat dijadikan bekal untuk terjun di masyarakat. Tantangan-tantangan yang terjadi di masyarakat dapat dijadikan stimulus kontekstual dan menarik dalam penyusunan soal-soal penilaian hasil belajar, sehingga munculnya soal-soal berbasis soal HOTS diharapkan dapat menambah motivasi belajar siswa. Motivasi inilah yang menjadikan siswa menjadi insan pembelajar sepanjang hayat. Kemudian yang terakhir, meningkatkan mutu dan akuntabilitas penilaian hasil belajar. Instrumen penilaian dapat dikatakan baik apabila dapat memberikan informasi yang akurat terhadap kemampuan peserta tes. Penggunaan soal-soal HOTS dapat meningkatkan kemampuan keterampilan berpikir anak. Akuntabilitas pelaksanaan penilaian hasil belajar oleh guru dan sekolah menjadi sangat penting dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat kepada sekolah. Pada kurikulum 2013, sebagian besar tuntutan KD ada pada level 3, yaitu menganalisis, mengevaluasi, atau mencipta. Soal-soal HOTS dapat menggambarkan kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan KD. Kemampuan soal-soal HOTS untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi dapat meningkatkan mutu penilaian hasil belajar. Kemudian, langkah-langkah penyusunan soal penilaian keterampilan berpikir tingkat tinggi. Untuk menulis butir soal HOTS, terlebih dahulu penulis soal menentukan perilaku yang hendak diukur dan merumuskan materi yang akan dijadikan dasar pertanyaan materi yang akan ditanyakan. Menuntut penalaran tinggi kemungkinan tidak selalu tersedia dalam buku pembelajaran. Oleh karena itu, dalam penulisan soal HOTS dibutuhkan penguasaan materi ajar, keterampilan dalam menulis soal, dan kreativitas guru dalam memilih stimulus soal yang menarik dan kontekstual. Berikut dipaparkan langkah-langkah penyusunan soal HOTS. Yang pertama, menganalisis KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS. Yaitu terlebih dahulu guru-guru memilih KD yang dapat dibuatkan soal-soal HOTS. Tidak semua KD dapat dibuatkan model-model soal HOTS. Pilihlah KD yang memuat KKO pada ranah C4, C5, atau C6. Guru-guru secara mandiri atau melalui forum MGMP dapat melakukan analisis terhadap KD yang dapat dibuatkan soal-soal HOTS. Kemudian, menyusun kisi-kisi soal. Kisi-kisi penulisan soal-soal HOTS bertujuan untuk membantu para guru menulis butir soal HOTS. Kisi-kisi tersebut diperlukan untuk memandu guru dalam menentukan kemampuan minimal tuntutan KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS, memilih materi pokok yang terkait dengan KD yang akan diuji, merumuskan indikator soal, dan menentukan level kognitif. Kemudian, yang ketiga, merumuskan stimulus yang menarik dan kontekstual. Stimulus yang digunakan harus menarik, artinya stimulus harus dapat mendorong siswa untuk membaca stimulus. Stimulus yang menarik umumnya baru, belum pernah dibaca siswa, atau isu-isu yang sedang mengemuka. Sedangkan stimulus kontekstual berarti stimulus yang sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, mendorong siswa untuk membaca.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menyusun stimulus soal HOTS yaitu memilih beberapa informasi dapat berupa gambar, grafik, tabel, wacana, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dalam sebuah kasus. Kemudian, stimulus hendaknya menuntut kemampuan menginterpretasi, mencari hubungan, menganalisis, menyimpulkan, atau menciptakan. Lalu, pilihlah kasus atau permasalahan kontekstual dan menarik atau terkini yang memotivasi siswa untuk membaca. Pengecualian ini berlaku untuk mapel bahasa, sejarah, itu boleh tidak kontekstual. Kemudian yang terakhir, terkait langsung dengan pertanyaan dan berfungsi. Kemudian yang keempat, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Butir-butir pertanyaan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan butir soal HOTS. Kaidah penulisan butir soal HOTS pada dasarnya hampir sama dengan kaidah penulisan butir soal pada umumnya. Perbedaannya terletak pada aspek materi, yaitu harus disesuaikan dengan karakteristik soal HOTS di atas, sedangkan pada aspek konstruksi dan bahasa relatif sama. Setiap butir soal ditulis pada kartu soal sesuai format terlampir. Yang kelima, membuat pedoman penskoran atau rubrik atau kunci jawaban. Setiap butir soal HOTS yang ditulis harus dilengkapi dengan pedoman penskoran atau kunci jawaban. Pedoman penskoran dibuat untuk bentuk soal uraian, sedangkan kunci jawaban dibuat untuk bentuk soal pilihan ganda dan isian singkat. Berikut untuk memperjelas langkah-langkah penyusunan HOTS disajikan dalam diagram alir di bawah ini. Yang pertama itu menentukan kompetensi dasar, menganalisis KD, menyusun kisi-kisi, kemudian dibuat form kisi-kisi, merumuskan stimulus, kemudian menulis soal HOTS beserta pedoman penskoran dalam bentuk form kartu. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.